Ya, pemirsa, guna mengantisipasi banjir, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan puluhan unit pompa air di sejumlah wilayah. Ya, selain itu apa yang dilakukan pihak kelurahan yang wilayahnya rawan banjir telah ada rekan Lydia Simangunsong langsung dari Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Silakan Lydia. Ya baik, terima kasih Tiara dan juga Vandana. Saat ini saya berada di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Kita akan memantau seperti apa kesiapsiagaan petugas dan juga warga untuk mengantisipasi potensi terjadi banjir, utamanya di saat memasuki musim penghujan. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, salah satu wilayah yang menjadi titik rawan banjir untuk di wilayah Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesiapsiagaan dari petugas dan juga warga di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, utamanya saat memasuki musim penghujan untuk mengantisipasi banjir, saat ini sudah bersama dengan saya Lurah Cawang, Bapak Didik Diarjo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, ini kan sudah mulai memasuki musim penghujan ya, Pak. Dan kita tahu bahwa di daerah Cawang, Jakarta Timur ini menjadi salah satu titik rawan banjir untuk di wilayah Jakarta Timur. Dan untuk di Kelurahan Cawang sendiri ini ada beberapa titik rawan banjir, Pak. Dan seperti apa ini kesiapsiagaan dari petugas dan juga warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir memasuki musim penghujan, Pak? Untuk Kelurahan Cawang sendiri memang ada beberapa wilayah yang terdampak dengan banjir ya. Pertama di RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 08, dan juga RW 012. Yang memang kita sudah memiliki bagan atau struktur terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini, dan kita sudah bentuk ya kampung siaga bencana yang memang ini anggotanya dari masing-masing warga dan juga bekerja sama dengan lintas sektoral yang ada di Kelurahan Cawang khususnya. Oke, tadi membentuk kampung siaga bencana ya, Pak, untuk mengantisipasi itu seperti apa, Pak? Ini SOP-nya boleh dijelaskan, Pak? Jadi gini, kalau kita terkait dengan banjir, kalau ada informasi terkait dengan banjir dari BMKG, kita langsung ada di grup WhatsApp, dan itu memang sudah menjadi SOP dari kita siarkan. Dan juga ada beberapa anggota yang memang ada di wilayah khususnya di RW-RW yang terdampak dengan banjir. Dan untuk biasanya jika terjadi siaga 2 itu memang harus kita sudah waspada, utamanya memang bagi para petugas ya. Dan kita buka posko di kelurahan, dan itu setiap hari kita sediakan ya, dari logistik dan juga beberapa alat-alat pembantu gitu. Oke. Apakah selama ini sudah pernah ada seperti training ataupun juga edukasi kepada warga, kepada masyarakat, utamanya untuk nanti ketika terjadi banjir seperti apa ini, Pak? Beberapa bulan yang lalu kita sudah lakukan terkait dengan simulasi banjir yang ada di Kelurahan Cawang, dan juga simulasi bahaya kebakaran. Karena memang wilayah Cawang ini terdampak oleh 2 bencana itu yang notabene bisa dijumpai di Kelurahan Cawang. Pak, ini saya melihat di sebelah kiri saya ada beberapa alat-alat. Apakah ini juga merupakan bagian dari alat-alat untuk antisipasi atau juga kesiapan dari petugas untuk memasuki atau teman? Iya, dia ada beberapa bagian ya, dan kita memang sudah waspada juga, dan kita siap dengan logistik yang ada. Yang pertama, kita ada di sini, kita juga ada peralatan masak ya, dan juga ada alat untuk transportasinya. Kita sediakan perahu karet, juga beberapa pelampung yang ada di sini, dan juga boot karet untuk kita melintasi area yang memang terdampak banjir. Oke, dari Pemkot Jakarta Timur sendiri, Pak, selama ini apakah sudah melakukan ataupun upaya ataupun juga tindakan, Pak, untuk setidaknya mengurangi ataupun juga terjadinya potensi banjir? Kita tahu bahwa daerah Cawang ini juga melalui Sungai Ciliwung seperti itu, dan kerap kali berpotensi terjadi dilanda banjir, utamanya ketika saat memasuki musim penghujan. Seperti apa, Pak, dari Pemkot sendiri, Pak? Oke, kalau dari pihak kelurahan terutamanya, kalau untuk limpasan ya, karena memang kita dilalui oleh Kali Ciliwung. Kalau untuk kiriman ini agak sulit karena kita memang terdampak oleh itu. Tapi kalau untuk di wilayah-wilayah yang memang di wilayah Cawang ya, kita siagakan, dan kita juga kerjasama dengan warga, khususnya seperti kerja bakti bersama dengan warga. Itu merupakan program dari kelurahan itu sendiri.
Nah, ini salah satu di wilayah Kelurahan Cawang yang kerap dilanda banjir, utamanya ketika memasuki musim penghujan dan utamanya ketika Sungai Ciliwung itu meluap adalah Kampung Arus. Nah, ini seperti apa sih Pak untuk SOP pun juga evakuasi dari warga di sana, mengingat ini apakah ada dibuatkan posko-posko seperti itu Pak? Jelas, kalau untuk posko untuk memudahkan ya bantuan logistik dan juga evakuasi warga, biasanya kita buatkan beberapa posko yang ada di wilayah. Kalau untuk di Jalan Arus sendiri memang kita buatkan di gudang ya, dulu bekas ex Suara Pembaruan, dan memang itu cukup luas dan cukup menampung untuk pengungsi atau warga. Untuk di sepanjang tahun 2019 ini Pak, terakhir kali yang terjadi banjir di Kelurahan Cawang itu di bulan berapa, dan ini kan akan memasukin musim penghujan seperti itu. BMKG sendiri sudah merilis bahwa untuk di bulan November ini sudah mulai memasuki musim penghujan di wilayah DKI Jakarta seperti itu. Jadi kalau terakhir kali kita bisa catat dari data statistik, kalau memang terakhir kali itu berada di bulan April tahun 2019, dan itu kita memang sudah antisipasi sebelumnya. Karena memang biasanya di bulan Februari ataupun Maret kita sudah siap siaga. Kalau untuk di penghujung akhir tahun biasanya di bulan November dan Desember. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Didik atas informasinya, dan juga ya baik Tiara dan juga Vandana, seperti tadi penjelasan bahwa di Kelurahan Cawang Jakarta Timur ini sendiri memang sudah disiagakan dan juga disiapkan alat-alat ataupun juga evakuasi yang akan dilakukan nanti untuk mengevakuasi warga, utamanya ketika sudah terjadi musibah banjir di beberapa titik di wilayah Kelurahan Cawang Jakarta Timur. Tadi seperti yang Anda lihat ada beberapa logistik di sini, seperti misalnya ini ada pelampung dan juga ada beberapa tikar yang digunakan untuk nanti mengevakuasi warga di posko-posko pengungsian seperti itu juga. Dan tadi ada di sebelah kiri saya yaitu perahu karet yang juga nanti digunakan ketika memang sudah terjadi banjir di wilayah Cawang Jakarta Timur. Dan tadi juga berdasarkan rilis yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa untuk di bulan November ini sendiri sudah mulai memasuki musim penghujan, utamanya selama sepekan ke depan ini BMKG merilis sudah berpotensi turun hujan dengan intensitas lebat di wilayah DKI Jakarta. Demikian sementara Tiara dan juga Vandana, informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Langsung kita kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Lydia atas laporan Anda langsung dari kantor Kelurahan Cawang, dan selamat bertugas kembali.